Bukan sekedar omon-omon, dan bukan pula untuk menina bobokkan rakyat. Jika Presiden Prabowo Subianto sering mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah. Buktinya di tengah krisis energi yang melanda berbagai negara akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, kini banyak negara yang ingin meningkatkan impor sumber daya alam dari Indonesia. Ini artinya, keunggulan Indonesia di bidang sumber daya alam diakui dunia. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang semakin dibutuhkan banyak negara sekarang ini adalah batu bara. Dan salah satu negara yang ingin meningkatkan impor batu bara dari Indonesia adalah Filipina. Pemerintah Filipina sudah mengumumkan deklarasi darurat energi dan menaikkan harga BBM serta tarif listriknya. Ini lantaran sebagian besar kebutuhan minyak Filipina diimpor dari Timur Tengah yang kini tertahan di Selat Hormuz. Begitu pula kebutuhan gas alam cairnya atau LNG yang mereka gunakan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Guna mengurangi ketergantungan mereka terhadap LNG yang semakin mahal, pemerintah Filipina bermaksud meningkatkan volume impor batu bara dari Indonesia sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Selama ini, Filipina sangat mengandalkan batu bara dari Indonesia yang memasok lebih dari separuh jaringan listrik di negara tetangga yang bersebelahan dengan Sulawesi Utara itu. Berdasarkan prediksi Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), seperti yang kami kutip dari akun Instagram @Indonesia2045, Filipina akan mengimpor batu bara dari Indonesia sebanyak 40 juta ton pada tahun 2026 ini. Dan menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), yang kami kutip dari sumber yang sama, eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan terjadinya tren kenaikan permintaan batu bara Indonesia secara global. Presiden Prabowo telah menginstruksikan para menteri terkait untuk menambah produksi batu bara Indonesia. Selain untuk memenuhi permintaan global, juga guna memenuhi kebutuhan di tanah air sendiri dalam memitigasi resiko kenaikan harga minyak dunia. Itu yang terkait dengan kenaikan harga BBM dan juga ikutannya terhadap harga-harga komoditas. Maka tadi Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB. Sebelum pecahnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, pemerintah Indonesia sempat menurunkan volume produksi batu bara menjadi 600 juta ton per tahun dari yang sebelumnya 790 juta ton per tahun. Pembatasan produksi ini dilakukan untuk mencegah penurunan harga batu bara di pasar internasional akibat oversupply yang didominasi oleh batu bara Indonesia. Batu bara yang diperdagangkan secara global mencapai 1,3 miliar ton per tahun, dan 43% diantaranya disuplai Indonesia. Kondisi ini menyebabkan tidak terjaganya supply and demand, sehingga harga pun turun. Namun permintaan yang semakin tinggi dari pasar internasional terhadap batu bara Indonesia akibat krisis energi dunia, serta kebutuhan di dalam negeri sendiri, membuat pemerintah akan segera merevisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sektor minerba, guna disesuaikan dengan kebutuhan yang kian meningkat. Peningkatan volume produksi batu bara Indonesia seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah melalui peningkatan setoran royalti dan pajak dari para pengusaha batu bara. Kondisi yang menguntungkan Indonesia di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah ini disebut sebagai windfall profit, yakni kondisi yang bukan disebabkan pelaku pasar, melainkan karena terjadinya peristiwa di luar kendali, sehingga membuat harga batu bara di pasar dunia terkerek naik. Berdasarkan data yang dirilis Refinitiv pada 27 Maret 2026 atau sebulan sejak konflik di Timur Tengah bermula, harga batu bara di pasar internasional ditutup di level 143,85 dolar Amerika per ton, dengan kenaikan harian sebesar 1,3%. Bahkan pada 20 Maret 2026, harga batu bara sempat mencapai angka tertinggi dalam 1,5 tahun terakhir, yakni 146,5 dolar Amerika per ton. Sehingga jika dihitung sejak awal konflik hingga sekarang, harga batu bara di pasar dunia telah melonjak sebesar 23,04%. Dan ini tentunya sangat menguntungkan Indonesia, yang menjadi pemasok terbesar batu bara global. Sekedar informasi, Refinitiv adalah salah satu penyedia data pasar keuangan terbesar di dunia.
yang merupakan bagian dari London Stock Exchange Group. Perusahaan ini menyediakan data real-time, serta analisis dan platform perdagangan untuk lebih dari 40.000 institusi di 190 negara. Oleh karenanya, semua data yang dirilis Refinitiv, termasuk data tentang peningkatan harga batu bara di pasar dunia, menjadi acuan para pelaku pasar global. Selain batu bara, komoditas Indonesia lainnya yang kini diincar banyak negara adalah kelapa sawit. Naiknya harga minyak mentah dunia yang berasal dari bahan baku fosil membuat banyak negara mengalihkan perhatiannya pada bahan bakar minyak yang berasal dari nabati, terutama kelapa sawit. Hal ini lagi-lagi menguntungkan Indonesia, karena Indonesia menguasai lebih dari 50% suplai minyak sawit di pasar global, dengan volume produksi mencapai sekitar 46 juta metrik ton per tahun. Setelah itu Malaysia yang kini menyuplai sekitar 30% kebutuhan minyak sawit dunia dengan produksi antara 18 hingga 19 juta metrik ton per tahun. Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia mendominasi lebih dari 80% produksi minyak sawit global. Sejak pecahnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO di pasar dunia mencapai level tertingginya dalam sebulan terakhir. Berdasarkan catatan Refinitiv, sejak konflik Timur Tengah meletus pada akhir Februari lalu, harga CPO di pasar dunia mengalami kenaikan sebesar 14,6%, dengan harga mencapai Rp4.631 Malaysia untuk setiap tonnya. Harga tertinggi terjadi pada 16 Maret 2026, yang merupakan titik tertinggi sejak Februari 2025. Walhasil di tengah gejolak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, yang membuat banyak negara menjerit karena kekurangan energi, Indonesia justru menuai keuntungan dari kenaikan bahan baku energi yang berasal dari sumber daya alam tanah air. Jadi ucapan Presiden Prabowo bahwa kekayaan alam Indonesia sangatlah berlimpah dan menjadi incaran negara lain bukan sekedar kata-kata, tetapi dibuktikan dengan kenyataan tingginya permintaan dunia atas batu bara dan CPO dari Indonesia akibat krisis energi di banyak negara. Sudah sejak lama Presiden Prabowo memperhitungkan kemungkinan akan terjadinya krisis energi di berbagai belahan dunia akibat situasi geopolitik yang tidak bisa diprediksi. Sehingga ia pun bertekad untuk mempercepat transisi energi terbarukan melalui peluncuran biodiesel B50 yang berbasis kelapa sawit. Peluncuran B50 yang akan segera dilakukan pada tahun 2026 ini juga bertujuan guna menghentikan impor solar secara bertahap, sehingga Indonesia benar-benar bisa mandiri di bidang energi. Jadi sudah selayaknya bangsa Indonesia tak henti bersyukur bahwa di tengah konflik bersenjata di Timur Tengah yang membuat banyak negara kewalahan, Indonesia justru bisa tampil lebih percaya diri. Presiden Prabowo pernah berkata, bangsa Indonesia akan mampu melewati krisis yang berlangsung sekarang ini dengan bertambahnya kekuatan dan ketahanan, karena bangsa Indonesia sudah terbiasa dan teruji dalam menghadapi berbagai krisis. Men of our time.